tempat dinas saya SDN 7 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Ini adalah anak-anak kami yang setiap hari sekolah, maju nak. Setiap hari sekolah kita sudah melakukan pembelajaran luring. Untuk bercuci tangan dulu untuk mencegah COVID ya. Tidak usah seluruh tidak. Assalamualaikum anak-anak ibu. Nama saya Anis Eka Andriana. Tempat bertugas saya SDN 7 Talang Kelapa sebagai peserta PPG dengan nomor peserta PPG 201500360822. Tanda pengenal saya sebagai mahasiswa PPG dengan nama Anis Eka Andriana, tempat tugas SDN 7 Talang Kelapa, Banyuasin, sebagai peserta PPG dalam jabatan angkatan pertama 2020. Ini koran Metropolis terbit hari Selasa tanggal 17 November 2020. Koran hari ini. Hari ini ketemu lagi dengan pembelajaran kita, pembelajaran luring nak ya. Nah, sebelum belajar silakan kedua kelas untuk doanya dulu, bikin doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsa dan tanah air.
Nuri ya. Siapa yang pernah jalan-jalan ke kota? Apa nak yang dilihat di kota nak? Iya, pinter. Jadi kalau kita jalan-jalan ke kota yang kita lihat banyak nak ya, di situ ada gedung, ada rumah sakit, ada mobil, dan ada lampu merah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rambu lalu lintas. Ini sudah Ibu bagi kelompok ya, ada kelompok lampu merah. Mana kelompok lampu merah? Angkat tangan. Kelompok lampu merah mana? Ya. Ini ada kelompok lampu kuning. Mana kelompok lampu kuning? Ya, bagus. Kelompok lampu hijau. Ayo, mana kelompok lampu hijau? Nah, cukup ya anggota kelompoknya? Cukup tak anggota kelompoknya lampu hijau duit? Cukup tak anggota kelompoknya? Cukup, masuk semua. Jadi sudah Ibu bagi ke 3 kelompok ya. Nah, kita akan belajar tentang apa tadi nak? Tentang lampu merah, tentang rambu-rambu lalu lintas ya. Nah, manfaat dari belajar rambu-rambu lalu lintas itu manfaatnya agar nanti kalian tahu manfaat rambu-rambu untuk apa, kegunaannya apa, dan kita paham ketika nanti kalau kita sudah berjalan ke kota. Kalau kita berjalan ke kota tidak tahu rambu lalu lintas, nanti kita bisa apa? Bisa ditilang polisi, ya, bisa ditilang polisi ketika kalian nanti pas jalan nggak tahu ada lampu itu larangan apa. Kalau kalian tidak paham nanti kan bisa ditilang polisi. Nah, sekarang kita akan belajar tema 3 masih tetap ya. Pelajaran kita hari ini tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Ini tema kita yang akan kita pelajari tentang rambu lalu lintas tadi. Nah, sebelum belajar Ibu bagi ke LKPD-nya dulu per kelompok ya. Ibu bagi ke LKPD-nya, nanti sambil kalian melihat video, nanti LKPD-nya kalian perhatikan, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Itu nanti diskusikan per kelompoknya, per kelompok masing-masing ya. Kelompok kuning berdiskusi dengan kelompok kuning, kelompok hijau berdiskusi dengan kelompok hijau, dan kelompok merah berdiskusinya dengan kelompok yang merah. Jangan yang kuning berdiskusinya dengan yang merah. Kita kan sudah punya kelompok masing-masing. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Perhatikan di pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD-nya ya, sambil kita menonton video tentang rambu lalu lintas. Hari ini perhatikan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, perhatikan tujuan pembelajaran kita ya. Untuk muatan bahasa Indonesia, perhatikan Dwi nanti ngobrolnya Dwi. Untuk tujuan pembelajaran kita untuk muatan bahasa, nanti kalian harus menguasai 2 poin di dalam bahasa ya. Ada 2 poin tujuan pembelajaran kita di bahasa. Nah, di PPKN tujuan pembelajaran kita juga ada poin. Ada 2 poin yang harus kalian kuasai nanti setelah pembelajaran berakhir ya. Nah, ini
Ini tujuan pembelajaran kita di muatan PPKN. LKPD sudah kalian terima ya. Nah, ini video tentang lampu lalu lintas Ibu putarkan di sini, kalian perhatikan videonya. Perhatikan videonya serta lihat LKPD-nya. Pertanyaan-pertanyaan dari LKPD-nya kalian lihat sambil menyimak video. Nah, untuk menyimak video ini Ibu kasih waktu sampai videonya selesai. Kita marilah kita sama-sama untuk menonton video. Masih tetap semangat? Masih tetap semangat? Masih ya. Nah, kita saksikan bersama-sama video pembelajarannya. Silakan ditonton. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematika, subtematika pembelajaran yang keempat. Anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuan tersebut? Perhatikan videonya ya, sambil lihat LKPD-nya. Mari kita baca bersama teks eksplanasi berikut ini yang berjudul Lampu Lalu Lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Tahukah kamu siapa yang menemui lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas. Jangan ada yang tidur, perhatikan videonya ya. Anak-anak, bacalah sekali lagi teks eksplanasi tadi dan temukan kosakata non baku dalam bacaan tersebut. Kemudian, tuliskan perbaikan atau kosakata bakunya ke dalam tabel berikut ini. Sekarang mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut ini. Kapan kita menggunakan kosakata baku? Kalian telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas diperlukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lalu lintas lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Cobalah kalian isi diagram berikut ini. Kotak yang pertama yaitu tuliskan contoh perilaku melaksanakan kewajiban di jalan dapat mengganggu hak orang lain. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yang pertama adalah rambu peringatan. Rambu peringatan bentuknya seperti ini. Yang berikutnya adalah rambu larangan. Rambu larangan ini warnanya merah dan putih ya. Berikutnya yaitu rambu perintah, warnanya seperti ini, biru, kemudian gambarnya atau tulisannya warna putih. Yang keempat yaitu rambu petunjuk. Rambu petunjuk ada beberapa macam, ada yang seperti ini, warna hijau, kemudian tulisannya putih. Kemudian ada juga yang berwarna coklat, tulisannya putih, ini lokasi khusus ya, atau kawasan wisata. Kemudian ada juga yang berwarna biru, tulisannya gambarnya putih ya. Ini merupakan lokasi pemerintahan dan pelayanan umum. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar rambu-rambu lalu lintas berikut ini. Kemudian jawablah pertanyaan yang ada di pojok kanan. Nah, kita tadi sudah menonton video tentang rambu lalu lintas. Nah, sekarang tugas kalian setelah menonton video itu untuk kelompok lampu merah. Mana lampu merah? Lampu merah mana?
mengidentifikasi kosakata non baku kotakasa. Ya, untuk kelompok lampu merah, tugas kalian mengidentifikasi kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks eksplanasi tentang rambu lalu lintas. Ya, itu untuk tugas kelompok lampu merah. Nah, tugas kelompok lampu kuning, kalian ceritakan kembali isi teks eksplanasi tentang rambu lalu lintas, tapi sudah menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Ya, kalau di teksnya tadi masih banyak terdapat kosakata non baku dan kalimatnya belum efektif. Ya, nanti pas kalian menceritakan kembali itu sudah kalian ceritakan sesuai dengan ceritanya, sudah dirubah kata kosakata non bakunya menjadi kosakata baku dan sudah menjadi kalimat efektif. Itu untuk tugas kelompok kuning ya. Nah, untuk tugas kelompok lampu hijau, nanti amati gambar-gambar tentang rambu lalu lintas. Nanti Ibu tayangkan dulu ya. Apa sih fungsi rambu-rambu lalu lintas yang Ibu tayangkan nanti? Nah, itu tugas kelompok lampu hijau. Paham semuanya? Paham dengan tugasnya masing-masing? Paham. Nah, ya. Ini perhatikan untuk kelompok lampu hijau. Untuk Ibu tayangkan rambu-rambu lalu lintasnya. Perhatikan dulu kelompok lampu hijau, perhatikan kelompok lampu merah dan kelompok lampu kuning. Semuanya perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang Ibu tayangkan ya. Nah, perhatikan, ini adalah rambu lalu lintas untuk tugas kelompok lampu hijau, tapi bukan hanya lampu hijau, tapi seluruh kelompok ya. Perhatikan rambu lalu lintasnya. Perhatikan, nanti kalian amati apa sih fungsi rambu-rambu lalu lintas yang ada ini. Nanti jawabannya ditulis di lembar RKPD yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Di RKPD-nya silakan nanti didiskusikan dengan kawannya, dengan kelompoknya. Nah, perhatikan rambu-rambunya. Ini adalah rambu lalu lintas. Nah, perhatikan ya, ini adalah yang harus kalian amati. Ini adalah contoh yang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya. Nanti kalian sebutkan alasannya kenapa gambar ini kok tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya ya. Yang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya serta contoh yang melaksanakan kewajibannya di jalan raya. Nanti kalian sebutkan alasannya kenapa gambar itu tadi kok tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya. Kenapa gambar yang satunya tadi kok melaksanakan kewajiban di jalan raya, apa sebabnya ya. Nah, sekarang kelompok sudah dibagi dan tugas pun sudah dibagi. Silakan sekarang berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan diskusikan jawaban per kelompoknya masing-masing. Silakan berdiskusi. Silakan jawab di RKPD-nya. Silakan didiskusikan per kelompoknya. Tadi kelompok tadi kan sudah dibagi tugasnya masing-masing ya. Tugas kelompok lampu kuning dari apa? Tugas kelompok lampu hijau apa? Dan tugas kelompok lampu merahnya apa? Silakan
bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. LKPD tulis namanya, ya tulis namanya. Yang di atas itu kan ada namanya, nama serta apa yang ada di atas itu kelas. Kelasnya yang jelas kita kelas namanya silakan ditulis sendiri-sendiri. Ini kenapa duduknya mepet-mepet, coba agak digeserkan. Coba agak digeserkan duduknya sini nak, jangan terlalu berdekatan ya. Kita masih tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan terlalu berdekatan duduknya. Silakan. Walaupun sambil diskusi sambil berkelompok, duduknya jangan mepet-mepet nah. Duduknya masih tetap kita ambil jarak. Silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Nanti hasil diskusinya kalian presentasikan ke depan masing-masing per kelompoknya ya. Nanti setiap kelompok itu mewakili, ada yang mewakili nanti. Ada yang mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Nah, kalian sudah selesai belum diskusinya? Sudah selesai belum? Sudah selesai ya. Nah, sekarang kelompok siapa dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok mana? Kelompok lampu kuning, lampu hijau, atau lampu merah? Oh, lampu merah dulu nak ya. Ya, tadi kelompok mana nak yang maju? Kelompok lampu merah ya, silakan. Agak mundur. Kelompok lain perhatikan ya. Ya, ayo. Perhatikan kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok lampu merah. Temukan bangku dan kalimat tidak efektif dan dalam bertebal. Kosakata membantu perbaiki kata-kata membantu. Kalimat tidak efektif perbaiki kalimat efektif. Melihat kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Menemukan. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Enggak, tidak. Ini kejadian itu terus berulang. Tidak ini kejadian itu terus berulang. Sudah. Perhatikan, itu hasil kelompok lampu merah. Hasil kelompok lampu merah di situ ditemukannya kosakata non baku dalam teks eksplanasi itu melihat. Perhatikan, melihat itu perbaikannya jadi melihat. Kalimat tidak efektif, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, kalau diperbaiki menjadi kalimat efektif, apa jadinya? Kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok lampu merah. Bagaimana dengan pendapat kelompok lampu hijau dengan lampu kuning? Gimana pendapatnya? Nah, Dwi? Tidak ada ya. Kelompok lampu kuning? Apa, Suci? Ya, sependapat dengan kelompok lampu merah karena di teks eksplanasinya itu hanya 3 kosakata non baku yang ada di situ ya. Yang pertama adalah kosakata non bakunya melihat, yang kedua adalah nemuin, dan yang ketiga kosakata enggak. Jadi 3 kelompok sudah sependapat dengan kelompok lampu merah ya. Nah, sekarang presentasinya. Nah, sekarang giliran lampu hijau atau lampu kuning yang mau maju ke depan duluan. Lampu kuning, ya silakan. Siapa yang mewakili lampu kuning? Depi atau Suci? Depi atau Suci? Suci, silakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari kelompok ilmu menciptakan kembali teks yang telah kita baca. Kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di belakang atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas ada 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa penuh lalu lintas? Ia adalah George Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Dia tidak ingin terjadinya. Dia itu terus berulang. Hingga saat ini penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Ya, ini tadi presentasi dari kelompok lampu kuning. Dari kelompok lampu kuning itu sudah menceritakan kembali teks eksplanasi tentang lampu lalu lintas, tapi sudah menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Bagaimana yang kelompok lain? Sama tidak ceritanya? Sama tidak ceritanya? Sama. Ya, sama ceritanya ya. Nah, sekarang tinggal satu kelompok yang maju ke depan. Silakan. Kelompok apa yang belum? Kelompok lampu hijau. Silakan. Siapa mewakili Dwi? Ya, silakan Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok lampu hijau. Amatilah lampu lalu lintas yang ada di buku kalian. Apa arti dari masing-masing lampu tersebut? Dilarang stop, dilarang parkir, boleh stop. Kawasan tidak boleh bermotor, tidak boleh jalan terus apabila mengakibatkan rintangan. Contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban di jalan raya. Perbuatan yang mencontohkan tanggung jawab di jalan raya menggunakan helm ketika naik motor, menggunakan sabuk pengaman ketika berhenti. Perbuatan yang mencontohkan tidak bertanggung jawab di jalan raya, tidak menggunakan helm ketika naik motor, tidak menggunakan sabuk pengaman jika bermobil. Ya, ini adalah hasil dari kelompok hijau ya. Dari kelompok hijau di situ amatilah lampu lalu lintas yang ada di buku kalian. Nah, tadi kan Ibu sudah menampilkan lampu-lampu lalu lintas ya. Di situ kalian tadi suruh mengamati apa sih fungsi lampu lalu lintas yang ada di gambar-gambar tadi ya. Nah, fungsinya apa di situ tadi? Dilarang stop, dilarang parkir, boleh stop, kawasan tidak boleh bermotor, dan tidak boleh jalan terus apabila mengakibatkan rintangan. Nah, bagaimana dengan pendapat kelompok lain? Ada tak yang sependapat? Ada, Laila ya? Ya, silakan pendapat Laila apa? Apa arti dari lampu merah adalah berhenti, lampu kuning berarti berhati-hati, lampu hijau boleh jalan lagi. Iya, bagus tambahan dari kelompok lampu merah. Kasih dulu tepuk tangan kawannya. Ya, kelompok lampu merah tadi menambahkan yang kelompok lampu hijau tadi ada satu lampu lalu lintas yang tidak teramati tadi ya. Tadi kan ada lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning. Nah, jawaban kalian tidak teramati di situ, makanya kelompok lampu merah menambahkan jawaban dari kelompok lampu hijau. Nah, sekarang sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Siapa nak yang bertanya? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini?
Lampu kuning ada, silahkan Happy ya. Kapan kita menggunakan kosakata baku? Iya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Kapan kita menggunakan kosakata baku? Nah, silakan kelompok lain menanggapi pertanyaan Happy. Kelompok siapa yang mau menjawabnya? Ya, kelompok itu Deniman ya. Kelompok lampu merah, silakan Deniman menanggapi pertanyaan dari Happy. Kita menggunakan kosakata baku dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara resmi. Iya, jawabannya sangat bagus. Kita kasih aplaus lagi untuk untuk Deniman ya. Kita kasih tangan untuk Deniman. Iya, benar. Kapan kita menggunakan kosakata baku? Kita menggunakan kosakata baku pada acara-acara resmi, misalkan acara rapat, itu kan acara resmi. Nah ya, jadi kalau acara resmi kita harus menggunakan kosakata baku. Kalau kalian sekedar ngobrol dengan kawannya, boleh nggak pakai kosakata non baku, nggak apa-apa. Tapi ketika nanti kalian pada acara resmi, misalkan nanti ada acara perpisahan kelas 6, disuruh membuat sambutan, nanti itu jangan menggunakan kosakata non baku. Yang harus kalian gunakan adalah kosakata baku. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Oh ya, Dwi, silakan Dwi. Apakah kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita sudah mengambil hak orang lain, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus. Apakah kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita, apakah kita sudah tidak mengambil hak orang lain? Nah, kelompok siapa yang mau menjawab? Kelompok lampu merah lagi ya. Ya, silakan yang ini. Yang ini tadi belum siapa namanya? Ya. Iya, Bu. Ketika kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita sudah mengambil hak orang lain. Contohnya kita melanggar lampu lalu lintas, kita sudah mengganggu penggunaan jalan yang lain. Ya, jawabannya sangat bagus. Silakan kasih tepuk tangan untuk kawannya. Ya, benar. Ketika kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita sudah mengambil hak orang lain. Yang dicontohkan tadi, misalkan kita di jalan raya, kita tidak melaksanakan hak kita di jalan raya, kita melanggar peraturan di jalan raya. Nah, pengguna lain itu kita rugikan. Maka dari itu kita harus menggunakan hak-hak kita dan kewajiban kita. Nah, sampai di sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua? Nah, kalau sudah jelas semua, marilah kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, Deniman bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Kita juga sudah belajar tentang rambu-rambu lalu lintas, jadi kita bisa mengetahui jenis-jenis rambu lalu lintas sehingga kita bisa mematuhi ketika kita berkendara di jalan raya. Iya, bagus. Kita hari ini sudah belajar tentang rambu lalu lintas. Di situ kita sudah mengetahui apa sih rambu lalu lintas, berapa sih jenis-jenis rambu lalu lintas, apa sih manfaat rambu lalu lintas. Nah, kita sudah belajar itu ya. Nah, siapa yang bisa menambahkan kesimpulan? Iya, silakan Suci. Hari ini kita sudah belajar kosakata non baku serta kalimat efektif serta menggunakan kosakata baku. Kalimat tidak efektif dan menjadi kalimat yang tidak efektif. Nah, ini kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, perhatikan
layar yang Ibu tayangkan, nah itu kesimpulan kita belajar hari ini. Sudah belajar tentang kosakata baku serta penggunaan kosakata bakunya ya. Sudah belajar tentang rambu lalu lintas, sudah belajar tentang jenis-jenis rambu lalu lintas. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, tugas kalian nanti di rumah silakan dipelajari kembali masih tema 3, subtema 3, tapi pembelajaran 5 ya. Pembelajaran 5-nya silakan nanti dibaca di rumah. Tapi sebelum itu perhatikan, ini Ibu kasih soal-soalnya. Ada berapa soal yang harus kalian kerjakan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini ya. Nah, perhatikan, ini soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan sebelum kita berakhir pelajarannya. Silakan ditulis soal-soal latihan. Silakan ditulis soal-soal latihannya. Silakan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita. Silakan. Sudah nak silakan ditulis soal-soal evaluasi kita dulu ya sebelum mengakhiri pelajaran kita. Sudah nak? Sudah belum nak? Sudah? Sudah ya sudah. Nanti dikumpulkan di meja Ibu ya hasil dari soal-soal yang kalian kerjakan nanti dikumpulkan di meja Ibu. Nah, apa perasaan kalian belajar hari ini? Hah? Menyenangkan ya. Masih ada loh yang materi-materi yang belum dipahami. Masih ada tak yang materi yang belum dipahami? Sudah semua, sudah paham semua. Iya, alhamdulillah kalau sudah paham semua. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Jangan lupa kalian selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, dan selalu memakai masker ketika kita keluar rumah. Ya, silakan boleh bersiap-siap untuk istirahat untuk mengikuti pelajaran